Lihat, kalian tuh nggak usah make up yang setebal apapun itu. Kayak gini aja tuh udah tuh semua pakai Glavitria aja. Sama sekali Doktif itu bukan kaki tangan. Doktif itu ketemu Gilang itu pada saat Doktif BAP di Polda, itu kali pertama. Nanti ya Doktif bakalan share chat dari Sandi Purnamasari itu kalau nggak salah di bulan Oktober melalui IG. Jadi Sandi itu ternyata guys menghubungi Doktif di IG. Doktif nggak baca, gitu, nggak baca. Jadi pada saat Doktif nggak baca, tiba-tiba di bulan apa gitu Doktif lihat itu, kalau nggak salah di bulan Desember apa. Bulan Desember itu Doktif buka IG. Doktif kan nggak pernah buka IG karena jarang banget, karena kan banyak banget. Buka IG ternyata kok ada pesan dari Sandi Purnamasari centang biru, gitu. Di situ dia nanya, Dok boleh nggak di review produk Elixir? Nanti Doktif kasih tahu deh, screenshotnya nanti Doktif kasih. Itu mau bukti apa lagi gitu loh kalian tuh, Sheila Sofia, Reza Gladys, Rahmaina kok masih aja gitu punya halusinasi ngarang-ngarang cerita playing victimnya nggak berhenti-berhenti. Kambing hitam ya, dia hanya dijadikan kambing hitam atau kalau aku lihat di sini dia hanyalah umpan ya. Bahwasanya di balik kasus ini ada sesosok orang lain yang memang memanfaatkan keadaan dan membuat suatu masalah ya atas dasar rasa sakit hati sebelumnya. Jadi di sini ya ada seseorang di belakang seorang NM ini yang memang kalau aku lihat NM ini adalah sebagai korban atau umpan saja ya. Minta tolong dibilang merah, bilang ini. Terus kelanjutannya gimana? Serangan gagal, framing hancur. Tim Koclak lagi-lagi ketahuan. Buzzer akun Ratu Kambing Konoha baru-baru ini nyebar hoax soal MS Glow dan Bipom. Langsung kena bantah. Faktanya, MS Glow clean. Akun digembok sudah bongkar skenario mereka. Kebetulan? Atau skrip bocor duluan? Mafia skincare Sheila Saukia and asistennya Arif Avanda? Atau Panda ketahuan jadi otak di balik serangan ini? Maksud hati menjatuhkan? Malah bantu MS Glow edukasi publik. BPOM clear, aman, etiket biru, cuma buat klinik bukan dijual bebas. Tim Koclak makin gak jelas, yang niat fitnah malah kena sendiri. Sekarang pilih percaya yang ada bukti atau yang kerjanya framing doang. Sama itu skincare tuh sama. Makanya kayak raya oknum-oknum lah ya, saya bilang oknum-oknum ya. Makanya perlu ketelitian daripada pemerintah untuk memberantas ini semua. Ingat loh, korbannya ini rakyat loh, masyarakat. Makanya saya katakan berkali-kali tidak ada restoratif justice. Karena korbannya ada pihak ketiga. Korbannya itu masyarakat. Bepom kemana aja selama ini Mbak? Kemana? Emang Bepom dulu ada nguji overclaim? Nggak ada. Kalau tidak gara-gara Doktif, tidak akan ketahuan banyaknya produk-produk overclaim. Ini maaf nih ya, asik. Agak emosi saya, enggak juga sih. Kalau tidak ada Doktif, kita masih wahlul. Saya salah satu orang yang membeli HB orang yang dulu harganya 400.000 dipromokan katanya 300 putih sayang menjerit. Ya HB-nya 2 kakak, yang pagi dan malam hari. Yang malam katanya ada kandungan retinol, yang paginya warna pink. Alhamdulillah di aku bukan putih, yang ada abu-abu monyet. Ya di aku nggak cocok mungkin. Oke, tapi aku nggak mempermasalahkan, nggak ada keperpanjang lebarkan kan. Nah karena itu juga nggak ada yang review kan, jadi nggak bisa juga kita berkuat-kuat. Tapi itulah gambaran contoh orang masyarakat yang kalian habiskan duitnya dari produk yang kalian jual overclaim kemarin. Maksudnya kayak aku pribadi dibeli hand body 300 ternyata hasilnya zonk, ternyata sakit hati karena kita cari duit itu susah. Nah kalau ditolak terus sama kejaksaan, artinya memang NM ini tidak bersalah gitu loh. Ngapain harus dilanjutkan? Tujuan hukum itu kan jelas untuk memberikan keadilan, kepastian gitu loh. Nah sekarang sudah diproses di kepolisian, unsur-unsurnya tidak terpenuhi, udah diperpanjang. Kalau diperpanjang juga masih tidak terpenuhi, ya dibebaskan. Ini kan merugikan masyarakat gitu loh. Jelas ini perbuatan pidana gitu loh. Kalau dia mau memberikan sesuatu untuk melindungi dirinya, maka dia sendiri yang melakukan perbuatan pidana, pelapor sendiri. Itu bisa senjata makan tuan juga gitu loh. Jadi jangan berharap ini para pendukung Honest Skincare ini mencoba untuk mengalihkan ya. Jadi tidak harus korbannya bopeng, rusak, wajahnya hancur, enggak. Beda dengan produk yang abal-abal. Ya, jelas ya di sini ya. Jadi korban overclaim adalah semua orang yang membeli produk itu karena tidak sesuai dengan iklan, tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka mereka adalah korban dari produk overclaim. Telah merugikan publik dengan berbohong, menjual sesuatu yang tidak sebenarnya, itu kan perbuatan pidana. Saya juga nggak ngerasa seperti itu, tapi saya difitnah, saya bilangkan ada beberapa hal yang merugikan saya. Apa yang harus saya lakukan?
Mr. Felix Shaw bilang samperin, datengin, dia bilang kan, tabayun, ajak ngomong baik-baik. Tapi beliau juga nggak bersedia kan, bahkan beliau mengontenin kemana-mana, ya nggak apa-apa kan, itu kan adalah itikat baik saya untuk oke, kita komunikasi yuk, berdua yuk, kalau nggak kita tanpa kamera juga boleh kayak gitu, punya ngobrol, apa yang memang saya kurang ya saya bisa perbaikin, saya perbaikin. Kalau misalnya saya punya alasan, saya akan nyatakan langsung kayak gitu apa masalahnya. Udah dirugikan berapa? Guys, triliunan. Berarti totalin itu semua triliunan uang kalian kesedot sama mereka. Tapi sekarang hukumannya apa? Nothing. Mereka masih bisa petentang-petenteng. Makanya tadi dokter berdoa di depan Ka'bah. Gitu, ya Allah, seandainya mereka memang harus mendapatkan hukuman, berikan hukuman mereka yang setimpal, seadil-adilnya. Doktif bongkar bukti baru, kelicikan Dr. Reza dan Sheila Saukia kepada Nikita Mirzani dan dirinya. Sheila Saukia dan Reza Gladys dikabarkan menuduh Doktif adalah seorang dari sindikat mafia skincare. Penggiringan opini dari Sheila Saukia dan Reza dibantah langsung oleh Doktif dengan menunjukkan chat dari salah satu owner skincare terkenal, Sandi Purnamasari, yang meminta untuk mereview produk skincare miliknya, yaitu Must Glow. Nyatanya, Doktif tidak merespon chat dari Sandi Purnamasari. Ini menandakan bahwa Doktif adalah seorang yang independen dan tidak berada dalam kaki tangan dari siapapun. Sheila Saukia dan Reza juga kerap memfitnah Doktif bahwa dirinya menerima suntikan dana untuk melakukan cek laboratorium dan menjatuhkan bisnis skincare milik Reza dan Sheila Saukia. Nyatanya adalah Doktif memang benar berdiri sendiri dan membela kepentingan masyarakat pengguna skincare, bukan untuk tujuan persaingan bisnis. Jadi jangan sampai kasus ini dimanfaatkan. Sumpah itu bukan sumpah yang gimana, biar kalian itu terbuka. Kasihan dijadikan apa ya guys ya, kalian itu dijadikan sapi perah. Bukan sapi perah sih, orang kalian juga mau diperah sih ya. Apa sih namanya? Cuma Doti nggak heran ya, Doti nggak heran kalau kalian dibohongin, percaya karena mereka menggunakan profesi dokter. Ya, pengalaman-pengalaman yang dialami Nyai macam-macam ya. Dengan karakternya memang dia harus fight, dia nggak bisa diem, harus benar-benar perang dan punya persenjataan yang kuat, harus berani. Itu hidup dia, orangnya juga kuat. Tapi dia suka sedih juga sih, merasa dirinya tuh selalu nggak sempurna. Dia ada aja yang kurang gitu, dia nggak sempurna. Kadang dia sedih, kadang merasa kok hidup ini begini amat ya, kok nggak adil gitu. Untuk dia tuh merasa nggak adil. Tapi yang terbaik adalah berkatnya itu terus berlimpah. Berkatnya sangat banyak, berlimpah, tapi masalahnya juga banyak. Gitu. Dia juga akan mengalami kehilangan satu pekerjaan yang